Shalom saudara-saudari, apa kabar? Saya berharap kalian sekeluarga dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Nah saudariku, pada pagi ini renungan saya yang pendek. Saya mau berbicara sedikit tentang diri saya, apa yang telah Tuhan berbicara dan Tuhan tegur saya dalam masa 2 minggu ini saudara-saudariku. 2 minggu lepas ini insiden ini terjadi apabila saya membuat recording untuk khotbah saya di GPCC supaya diupload dalam Facebook, dalam YouTube. Apa yang terjadi adalah saudara-saudaraku, saya mengambil masa yang banyak untuk editing, untuk semuanya. Saya memikirkan bagaimana dan sebagainya. Dan bila datang hari untuk recording, saya recording hampir setengah jam recording saya. Itu pun saya lakukan berulang kali saudaraku. Dan akhirnya saya save di dalam handphone saya maupun di Google Drive video itu. Apa yang terjadi adalah saudaraku, bila datang masa untuk editing, kedua-dua video yang saya save di dalam Google Drive maupun di dalam handphone saya hilang. Saya rasa penat, saya kecewa. Kenapa saya sudah memberi yang terbaik? Saya luangkan banyak masa, kenapa ini semua terjadi? Dan saya mulai tanya Tuhan, kenapa Tuhan? Saya lakukan ini semua untuk pelayanan, untukmu. Tapi kenapa ini terjadi Tuhan? Penat Tuhan, saya sudah banyak memikirkan, banyak saya korbankan masa saya. Tapi ternyata Tuhan bilang saya, apakah saya meminta kamu lakukan semua ini? Bagi saya, ini Tuhan berbicara pada saya. Bagi saya lebih mementingkan masa yang kau luangkan dengan saya berbanding apa yang kau boleh lakukan untuk saya dan saudaraku. Apa yang Tuhan berbicara pada saya, bukan pelayanan itu bagus. Masa yang kita mau memberi yang terbaik dalam pelayanan itu sangat bagus saudaraku, harus. Tetapi saudaraku, masa yang kita luangkan dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, itu yang Tuhan lebih pentingkan dalam kehidupan kita. Saudaraku, dalam Mazmur dia berkata, Mazmur 46 ayat yang ke-10, ataupun dalam bahasa Indonesia, Alkitab Indonesia ayat yang ke-11, dia bilang begini, diam dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Dia bilang, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Jadi kebanyakan dalam kehidupan kita tidak bisa diam di dalam hadirat Tuhan. Sebab hidup kita sudah biasa dengan melakukan tugas, melakukan banyak kerja dalam kehidupan kita. Sehingga bila datang masa untuk duduk di dalam hadirat Tuhan, itu menjadi satu yang sangat sukar dalam kehidupan kita saudaraku. Saudaraku, Tuhan mencipta kita untuk berhubungan dengan Dia, untuk memiliki satu hubungan dengan Dia. Bila Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Alkitab berkata, Adam dan Hawa berjalan bersama dengan Tuhan. Kata lain, mereka punya hubungan, mereka berjalan setiap hari dengan Tuhan. Itu yang Tuhan cari dalam kehidupan kita saudaraku. Bila Tuhan mencipta manusia, itulah motif utamanya. Itulah segala sistem dalam hidup kita ini saudaraku dibentuk untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tetapi banyak kali kita melanggar sistem itu dan kita mencari kepentingan diri kita. Sama seperti Adam dan Hawa. Mereka apabila mula-mula mereka berjalan bersama Tuhan, tetapi selepas itu mereka mula melarikan diri daripada Tuhan. Sebab mereka mau melakukan kehendak mereka, rancangan mereka, keinginan hati mereka saudaraku. Sehingga mereka sudah mengabaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudaraku, ini yang sedang terjadi dalam kehidupan kita saudaraku. Kita lebih mementingkan hal yang lain. Kadang-kadang pelayanan bisa mengambil tempat kita seperti dalam hidup saya. Karena saya mau memberi yang terbaik dalam pelayanan, tetapi saudaraku itu mengambil masa saya yang banyak daripada Tuhan. Nah saudaraku, ini yang Tuhan tegur saya saudaraku. Saya rasa di dalam 2 minggu ini yang lepas ini Tuhan telah apabila PKP itu kita berduduk dan berdoa mencari Tuhan. Tetapi saya rasa bila Tuhan extend lagi 2 minggu, saya rasa Tuhan mau menginginkan kita lebih lagi mencari Dia saudaraku. Ada sebab, ada tujuan Tuhan mungkin extend ini masa ini untuk kita, untuk lebih lagi mendekati Dia saudaraku. Saudaraku, satu ayat firman Tuhan yang sangat memberkati saya, yang membuka mata saya adalah di dalam buku Yakobus bab yang ke-4 ayat yang ke-13 sampai 16. Biasa bacakan Yakobus bab yang ke-4 ayat 13-16. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Nah, dengar sini saudaraku. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah artinya hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengkehendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Saudaraku,
Inilah yang dikatakan Yakobus. Ada orang, banyak di antara kita berpikir, oh saya mau lakukan ini, saya akan dapat keuntungan ini. Tetapi kita lupa, hidup kita di tangan Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, saudara dan saudariku. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita mau mencari kepentingan kita, mau mencari apa yang kita rasa selesa, untuk mencari keuntungan dan sebagainya. Tetapi Tuhan berkata, apa yang terjadi besok, kita tidak tahu, saudara. Hidup kita di tangan Tuhan. Kita takut keluar rumah karena dijangkiti coronavirus itu. Mungkin kita akan mati, kita takut. Tapi kita lupa, hidup kita ini, nafas kita ini diberi Tuhan. Tuhan bisa saja mengambil nyawa kita, bisa saja berhentikan nafas kita, saudariku. Tapi kita tidak takut kepada Tuhan ini, tetapi kita takut kepada sakit penyakit, saudariku. Inilah manusia, saudariku. Kita mencari kepentingan kita, sehingga kita lupa apa sebenarnya, siapakah kita sebenarnya, apa yang Tuhan harapkan dalam kehidupan kita. Dan dia kata, ayat 15 kata, seharusnya kita harus berkata, jika Tuhan yang mengkehendaki, kami akan hidup dalam dan berbuat ini dan itu. Apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, itu yang sangat penting, saudariku. Bukan apa yang kita mau, saudariku. Coba ambil masa, saudariku, cari Tuhan. Jangan berbangga dengan kebolehan kita, keinginan kita, saudariku. Sebab Tuhan tidak mencari itu semua. Tuhan mencari orang yang benar-benar mau tinggal di dalam Dia. Hidup kita, nafas kita di tangan Tuhan. Ingat itu, saudara-saudari. Hidup kita, nafas kita di tangan Tuhan. Jadi, mari kita ambil masa, saudariku. Lebih lagi meluangkan masa untuk mencari Tuhan. Lebih serius dalam kehidupan rohani kita. Saudariku, kita tidak tahu apa akan berlaku besok, apa akan berlaku lusa. Tetapi cari Tuhan. Sebab di sanalah kekuatan kita, di sanalah penghiburan kita dan keselamatan kita, saudariku. Amen. Diam, tinggal di dalam Tuhan. Ketahui Tuhan itu Allah. Diam dan ketahui bahwa akulah Allah. Itulah yang diperintahkan Tuhan kepada kita, saudariku. Diam di dalam hadiratnya, tinggal di dalam hadiratnya. Kita akan mengalami kuasa kebangkitannya yang telah kita rayakan 2 hari lepas. Kita akan mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Amen, saudariku. Tuhan berkati. Saya berharap renungan yang pendek ini, walaupun 7 menit, akan memberkati kalian. Tuhan berkati. God bless you, saudara-saudari.